Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan wanita dalam perspektif Al-Quran. Nah, adanya stigma wanita di dalam masyarakat ada beberapa poin, yaitu wanita menduduki posisi kedua setelah lelaki. Dan ini didasarkan pada ayat Al-Quran An-Nisa ayat 34. Nah, kemudian wanita tidak mempunyai hak waris. Jadi dalam budaya tertentu wanita tidak mempunyai sama sekali hak waris dan hak waris akan jatuh kepada anak laki-laki. Kemudian muncullah pendapat bahwasanya rugi ketika mempunyai anak wanita karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, wanita merupakan makhluk yang kurang akalnya dan ini didasarkan kepada teks hadis. Kemudian yang keempat, wanita hanya boleh mengurusi kasur, sumur, dan juga dapur. Nah, kemudian 3 faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya hak dan peran perempuan. Yang pertama, penggunaan paradigma klasik, khususnya teks dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. Kemudian masih menggunakan sejumlah teks korpus agama yang misoginis dan dipahami secara tekstual. Kemudian akhirnya dari ketiga faktor tersebut akan melahirkan pendapat bahwasanya tidak boleh seorang wanita untuk menjadi pemimpin seperti itu. Nah, kemudian tafsir surah An-Nisa ayat 34. Nah, di sini sudah saya cantumkan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, pendapat dari As-Sobuni, seseorang yang dapat dijuluki dengan rujulah atau jantan adalah bagi mereka yang telah dikaruniakan oleh Allah kelebihan akal, kepemimpinan, dan kelebihan kasab dan juga nafkah. Jadi bisa digambarkan bahwasanya seorang laki-laki itu mempunyai kelebihan akal, kemudian mempunyai power untuk memimpin, kemudian wajib untuk memberikan nafkah. Nah, kemudian Ibnu Katsir, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena laki-laki lebih afdol daripada perempuan. Laki-laki lebih baik daripada perempuan, karena itulah nubuah atau kenabian hanya khusus bagi kaum laki-laki. Dan pendapat ini didasarkan juga Ibnu Katsir memunasabahkan pada surah Al-Baqarah ayat 228, yaitu arijalu alaihinna darajah, dan juga menyandarkan kepada sebuah hadis ketika ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah dan mengadu bahwasanya dia telah ditampar suaminya. Kemudian Rasulullah menjawab al-qisas. Nah, setelah itu turunlah ayat An-Nisa ayat 34, jadi arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi apa yang telah dikatakan Rasulullah al-qisas kemudian tidak jadi untuk dilakukan karena turunnya ayat tersebut. Jadi menurut dua mufassir ini, As-Sobuni dan juga Ibnu Katsir, bahwasanya laki-laki lebih unggul daripada wanita. Nah, kemudian menurut Ibnu Asyur, arijal di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu kan bentuknya makrifah, berarti arijal ini bukan berarti laki-laki pada umumnya, tetapi yang berarti suami. Nah, Anisa ini juga seperti itu, bahwasanya Anisa ini berarti istri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kepemimpinan domestik, bukan kepemimpinan
publik, karena bisa dilihat adanya redaksi wabima anfaqu min amwalihim, karena pada kepemimpinan publik tidak ada kewajiban bagi seorang pemimpin untuk memberi nafkah kepada rakyatnya, seperti itu. Jadi jelas ya bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini adalah kepemimpinan domestik, bukan untuk kepemimpinan publik seperti presiden, DPRD dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menarik adalah kata qawamun. Menurut Ibnu Asyur, qawamun ini berarti kepemimpinan dalam arti menjaga, membela, dan kepemimpinan dalam berusaha dan menghasilkan harta. Jadi diidentikan bahwasanya jika seseorang menjadi pemimpin berarti dia harus punya power untuk membela, kemudian berusaha untuk menghasilkan harta. Nah, kemudian menurut Nasaruddin Umar, qawamun dini ini diartikan sebagai pendamping, pemelihara atau penanggung jawab yang lebih berkonotasi fungsional. Jadi fungsi qawamun di sini itu bukan semata-mata memimpin seperti itu, tetapi konotasinya adalah fungsional. Manfaat yang bisa diambil adalah fungsional. Jadi laki-laki ataupun perempuan bisa melakukan hal ini, yaitu ketika seorang perempuan mempunyai power, kemudian dia bisa bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka bisa jadi perempuan masuk ke dalam kategori pemimpin. Nah, kemudian menurut At-Tobai, laki-laki disebut sebagai pemimpin dan pengayom bagi perempuan karena laki-laki berpikir lebih rasional daripada perempuan. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya qawamun hanya berfungsi sebagai khobar, jadi bukan amr ya, bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan sebagai pernyataan yang normatif, tetapi sebuah pernyataan yang sebenarnya itu fleksibel. Ketika laki-laki tidak bisa memenuhi kewajibannya secara fungsional dan digantikan oleh wanita, maka kepemimpinan itu dalam tanda kutip bisa dilakukan atau bisa difungsikan oleh wanita, seperti itu. Nah, di samping itu, ayat di atas menjelaskan keunggulan laki-laki sebagai pencari nafkah dan membelanjakannya untuk istri adalah keunggulan fungsional. Karena pada zaman sekarang pun wanita bisa untuk mencari nafkah seperti laki-laki. Nah, kalau misalkan suami berudzur atau misalkan suami sedang sakit, kemudian istri menggantikan peran suami untuk menjadi kepala keluarga, maka jelas bahwasanya keunggulan yang ada dalam diri laki-laki dalam ayat ini bersifat fungsional dan sometimes bisa dilakukan juga oleh seorang wanita, seperti itu. Jadi bukan pernyataan normatif ya, tetapi cenderung kepada pernyataan yang fungsional. Nah, kemudian bisa disimpulkan ayat di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat, karena satu yang dimaksud kepemimpinan di dalam ayat ini adalah kepemimpinan domestik atau dalam rumah tangga, bukan kepemimpinan secara publik. Kemudian